Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Selamat pagi anak-anak sekalian. Alhamdulillah hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga kita masih dapat melaksanakan salah satu tugas dan kewajiban, yaitu thalabul ilmi. Di tengah pandemi COVID-19 ini, memang kita semua masih merasa kesulitan untuk melaksanakan berbagai aktivitas kita sehari-hari. Namun yang perlu kita tanamkan dalam hati, dalam kondisi dan situasi apapun, jangan sampai menjadi penghalang kita untuk tidak melaksanakan thalabul ilmi. Untuk itu, marilah kita bersama-sama berdoa kepada Allah agar kita diberikan kekuatan serta semangat untuk senantiasa melaksanakan tugas-tugas dan kewajiban kita sehari-hari. Anak-anak sekalian, hari ini Bapak akan melanjutkan materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti masih di bab kedua, yaitu tentang syaja'ah, menjadi pemberani karena benar. Hari ini merupakan hari terakhir Bapak menyampaikan materi bab kedua, karena mulai hari Senin besok kita sudah memasuki pelaksanaan PTS mid semester. Untuk itu Bapak mengingatkan kepada kalian semua, silahkan pelajari kembali materi-materi yang sudah Bapak sampaikan di bab 1 dan bab 2 ini, supaya nanti ketika kalian mengerjakan soal-soal PTS itu lebih terasa mudah karena sudah dipelajari kembali. Bapak doakan mudah-mudahan kalian semua mendapatkan nilai yang bagus dan memuaskan. Baik anak-anak sekalian, marilah kita lanjutkan materi bab 2 kita. Namun sebelumnya, marilah kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan proses pembelajaran kita diberikan kelancaran dan mudah-mudahan kita semua diberikan ilmu yang bermanfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa di dalam hati masing-masing, berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Baik, ini subtema yang akan kita pelajari. Di minggu kemarin kita sudah membahas bagian 1, syaja'ah untuk kejujuran. Dan hari ini kita akan tuntaskan ya bagian 2 dan bagian 3. Nah, ini dari mulai pengertian ya sampai dengan pembagian sifat syaja'ah itu sudah kita bahas ya di minggu kemarin. Hari ini kita akan langsung lanjutkan ke bagian 2 ya, yaitu keterkaitan syaja'ah dengan kejujuran. Yang pertama, hubungan syaja'ah dengan kejujuran. Sifat syaja'ah sangat berkaitan dengan nilai-nilai kejujuran. Hal ini berdasarkan uraian sebagai berikut, yaitu yang pertama, konsisten menyuarakan kebenaran meskipun di hadapan para penguasa yang zalim. Itu hanya dilakukan oleh para pemberani, tapi tidak dengan para pengecut. Para pengecut hanya menyampaikan yang diinginkan oleh para penguasa. Jadi salah satu ciri orang yang mempunyai sikap atau sifat syaja'ah itu, ia berani menyuarakan kebenaran walaupun di hadapan pemimpin yang zalim. Itulah syaja'ah, berani untuk kebenaran. Yang kedua, setiap manusia pasti pernah melakukan salah. Itu artinya dibutuhkan manusia yang pemberani, yang lantang mengakui kesalahannya. Berani mengakui kesalahan merupakan indikator sikap syaja'ah dan jujur. Nah, jadi kita
ketika berbuat salah ya kita harus berani mengakui kesalahan yang sudah kita perbuat. Maka jika kita sudah bisa mengakui kesalahan kita, maka artinya kita memiliki sikap syaja'ah. Yang ketiga, selalu senang berbuat baik. Karena pada dasarnya setiap manusia akan senang jika diperlakukan dengan jujur. Tapi sebaliknya sangat marah dan benci jika dibohongi atau dicurangi. Makanya jika kita tidak ingin dibohongi atau dicurangi oleh orang lain, maka kita harus selalu berbuat baik dan selalu merasa senang ketika kita berbuat baik kepada siapapun. Yang berikutnya, bagian B, faktor-faktor seseorang memiliki syaja'ah. Berikut ini faktor-faktor penyebab seseorang memiliki sikap syaja'ah. Yang pertama, adanya perasaan takut hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama seseorang itu meyakini apa yang dilakukannya dalam rangka menjalankan perintahnya, maka tidak perlu takut kepada siapapun kecuali hanya takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang harus kita takutkan dari makhluk Allah? Jadi kita tidak perlu takut ya. Yang penting ya perbuatan kita itu tidak melanggar aturan dan tata cara syariat Islam. Kita itu hanya takut kepada Allah saja yang merupakan Tuhan kita. Nah, jadi kita upayakan, kita tanamkan dalam diri agar kita ini memiliki keberanian kepada siapapun untuk menegakkan kebenaran. Dan kita usahakan kita itu takut hanya kepada Allah saja, bukan kepada makhluk. Yang kedua, saat kehidupan akhirat lebih dicintai dibanding dunia. Karena kehidupan dunia bukanlah tujuan akhir seorang mukmin. Dia hanya sebagai tempat menanam kebaikan dan mencari bekal hidup untuk di akhirat kelak. Jadi ada sebuah pepatah mengatakan dunia itu adalah tempat untuk kita bercocok tanam. Apa yang kita tanam di dunia, maka itulah yang akan kita panen di akhirat. Jika kebaikan yang kita tanam di dunia, maka kebahagiaan yang akan kita raih di akhirat. Tapi jika keburukan yang kita tanam di dunia, maka kepedihan yang akan kita rasakan di akhirat nanti. Nah, makanya seseorang yang cerdas itu ia tidak pernah terlena dengan keindahan dunia. Artinya dia selalu mengutamakan urusan akhirat. Karena dia sadar bahwa dunia itu hanyalah tempat persinggahan yang sebentar saja. Akhiratlah tempat ia kembali dan dia akan hidup selama-lamanya di akhirat. Nah, makanya ketika kita melakukan amaliyah dunia, kita jangan lupa libatkan Allah dalam hati kita supaya apa yang kita lakukan itu menjadi nilai pahala di hadapan Allah nanti. Yang ketiga, adanya perasaan tidak takut mati. Setiap manusia tidak ada jaminan bahwa esok masih ada dan bernapas. Sebab itu, jangan menunda-nunda menjadi orang baik. Yang tentunya kriteria baik itu harus sejalan dengan tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi pernah mengatakan, sebaik-baik manusia adalah ia yang setiap hari mengingat mati. Bukan takut mati mengingat mati. Apa yang perlu kita takuti? Karena semua manusia ini akan mati. Yang perlu kita ingat kita itu ketika mati nanti apa yang akan kita bawa untuk bekal kita ke akhirat, itu yang kita harus takuti. Jangan takut matinya, tapi kita takuti mati itu dengan keadaan tidak membawa bekal apapun ke akhirat. Nah, oleh karena itu
kita harus betul-betul berbuat amal kebaikan dalam kehidupan sehari-hari. Karena kita tidak tahu apakah esok atau lusa ya kita akan dijemput oleh malakul maut. Makanya mulai dari sekarang jangan nunggu nanti untuk berbuat baik ya. Nanti keburu mati gitu. Nah, yang keempat, tidak pernah ragu dengan kebenaran. Perasaan ragu harus dikikis dengan ilmu, karena ilmu itu menerangi, memudahkan jalan-jalan untuk menuju kesuksesan. Sebab itu, hilangkan sikap ragu, dan bersamaan dengan itu, pertebal keyakinan agar tergolong menjadi manusia yang berani dan jujur. Nah itu ya, jadi jangan pernah punya perasaan ragu untuk berbuat sesuatu. Apalagi perbuatan yang baik. Kita harus yakin karena Allah gitu ya. Insya Allah dengan seperti itu kita akan tergolong menjadi manusia yang berani dan jujur. Yang kelima, ketika tidak menomorsatukan kekuatan materi. Sebab materi memang diperlukan dalam perjuangan, tetapi tidak segala-galanya. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mampu menentukan segala sesuatu. Jangan terlalu mencintai materi, walaupun segala sesuatu itu butuh materi. Ya, jadi kita harus pergunakan ya materi itu untuk hal-hal yang baik. Jadi kita investasikan ya materi kita untuk urusan akhirat nanti, supaya ya ketika nanti kita di akhirat itu ya sudah punya tabungan yang sudah kita investasikan tadi. Makanya harus banyak berbuat amal kepada orang-orang yang membutuhkan dalam urusan materi. Yang nomor 6, terbiasa bertawakal dan yakin adanya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Membela kebenaran itu tidak mudah dan susah. Namun dengan ikhtiar yang maksimal, keberhasilan akan didapat. Istilahnya, kewajiban manusia hanya berikhtiar. Allah lah yang menentukan berhasil atau tidaknya usaha manusia. Jadi kewajiban kita itu hanya berikhtiar. Adapun yang menentukan hasil kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika hasil yang kita inginkan itu tercapai, ya kita harus bersyukur. Tetapi ketika hasil tidak sesuai dengan yang kita inginkan, kita harus sabar dan tawakal kepada Allah. Mungkin ini yang terbaik untuk kita. Itu ya, kita harus tanamkan dalam hati ya, bahwa baik atau buruknya hasil yang kita dapatkan, itulah yang terbaik menurut Allah untuk kita. Yang ketiga ya, ini yang terakhir, dalil syaja'ah atau berani karena benar. Bagian A, dalil tentang syaja'ah ada dalam Quran surah An-Nisa ya, yang merupakan surah keempat, tepatnya ayat 135. Langsung saja kita ke artinya ya. Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika dia yang terdakwa kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatan atau kebaikannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan kata-kata atau enggan menjadi saksi, maka ketahuilah Allah Maha Teliti terhadap segala apa yang dikerjakan oleh manusia. Quran surah An-Nisa ayat 135. Ayat ini ditujukan kepada orang-orang beriman agar memiliki keberanian yang ditandai dengan yang pertama, menjadi penegak keadilan yang sempurna, bukan sekedar adil, namun keadilan yang paripurna. Yang kedua,
Setiap muslim harus menjadikan keadilan sebagai kepribadian yang melekat di dalam dirinya, sehingga tidak ada pihak lain yang mempertanyakan keputusan yang sudah diputuskan. Yang ketiga, jika menjadi saksi harus dipenuhi dengan kejujuran. Hanya semata-mata ingin menegakkan keadilan, ingin menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala semata, bukan untuk tujuan duniawi. Yang keempat, mendahulukan keadilan baru kesaksian, dikarenakan betapa banyak orang hanya pandai menyuarakan keadilan tetapi dirinya sendiri melupakan. Bagaimana mau menegakkan keadilan dan kejujuran kepada pihak lain sementara dirinya sendiri diabaikan dan dilupakan? Itulah sebabnya jangan memperturutkan nafsu yang mengakibatkan tidak bisa untuk berbuat adil. Yang kelima, keadilan tidak mengenal kaya ataupun miskin, keturunan terhormat atau orang biasa. Semua diperlakukan secara sama dalam bingkai keadilan, dan semua itu membutuhkan kejujuran yang konsisten. Yang B, landasan syaja'ah untuk kejujuran. Landasan kejujuran adalah keberanian mengungkap kebenaran. Orang jujur ditandai dengan benar perkataannya, yakin akan apa yang diperbuatnya, serta memiliki tekad yang utuh untuk mewujudkannya dalam kehidupan sehari-hari. Sosok seperti itu bukan dimiliki manusia yang biasa, tetapi manusia sejati yang sudah makan garam kehidupan. Sosok yang teguh prinsipnya dan tidak tergoyahkan hanya demi kepentingan sesaat dan keuntungan duniawi. Umat Islam sejatinya sudah memiliki sosok tersebut, yakni yang diperankan oleh Nabi Muhammad SAW. Tinggal kita ini mau meneladani atau tidak. Di samping itu, kejujuran menjadi landasan iman, sedangkan dusta menjadi bagian dari kemunafikan. Abu Ubaidah meriwayatkan, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, puasa adalah perisai selama yang bersangkutan tidak merusaknya. Lalu ada yang bertanya, dengan apa ia dirusak? Rasul menjawab, dengan berbohong dan menggunjing. Nah, yang terakhir, hikmah syaja'ah. Islam sangat menekankan sifat syaja'ah agar dimiliki oleh setiap muslim. Sebab maslahatnya bukan hanya untuk yang bersangkutan saja, namun melebar kepada masyarakat sekitar, bahkan untuk bangsa dan negara kita. Ingat, jargon yang sering kita lihat, yakni berani jujur. Jargon ini sangat bermanfaat bagi bangsa Indonesia karena ingin membangkitkan jiwa terpendam setiap orang untuk berani jujur, berani menyuarakan kebenaran, dan berani karena benar. Syaja'ah juga akan memunculkan banyak hikmah, antara lain dalam bentuk sifat-sifat mulia, yakni cepat, tanggap, perkasa, memaafkan, tangguh, menahan amarah, tenang, dan mencintai. Tetapi jika seseorang itu terlalu dominan beraninya, tidak dikontrol dengan kecerdasan dan keikhlasan, akan memunculkan sifat ceroboh, takabur, meremehkan orang lain, dan ujub. Nah, sebaliknya, jika seorang mukmin kurang syaja'ah, maka akan dapat memunculkan sikap rendah diri, cemas, kecewa, dan kecil hati. Baik anak-anakku sekalian, itu adalah materi terakhir ya di bab kedua, materi tentang syaja'ah. Mudah-mudahan kalian dapat memahami paparan materi yang sudah Bapak sampaikan. Sekali lagi Bapak ingatkan ya, silahkan kalian pelajari kembali materi-materi dari mulai bab 1
sampai bab 2 yang terakhir ini ya. Selamat belajar, mudah-mudahan kalian mendapatkan nilai yang memuaskan. Itu saja yang dapat Bapak sampaikan pada pagi hari ini ya. Mohon maaf atas segala kekurangan, atas segala kesalahan kata. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.